Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa bersama dengan Majelis Formula Hati dengan materi kajian Syama'il. Ini materi yang luar biasa. Semoga bisa mengantarkan kita lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum materi, mari sejenak bersama surat Luqman ya. Di ayat sebentar. Ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamutu min ba'di sab'ati abhur ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini di 25 Allah menjelaskan kalau kepada Rasulullah, kalau engkau tanya mereka, ini para kufar, terutama kufar Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Nah, itu karena sampai mengetahui yang menciptakan langit bumi itu Allah, itu orang kufar Quraisy tahu. Nah, sesuatu yang kufar yang lain belum tentu tahu. Itu kelebihan kufar Quraisy. Kelebihan kufar Quraisy itu sudah tahu bahwa menciptakan langit bumi ini Allah. Itu kafirnya sebenarnya nggak nemen-nemen lah, nggak sampai. Kan ada yang kafir menyembah api, kafir menyembah sapi, kafir menyembah apa. Gitu. Nah, di kafir Quraisy ini itu menyembah berhala, menyembah Allah melalui berhala. Gitu. Menyembah Allah melalui berhala. Jadi sudah tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Allah tegaskan di ayat ini yang 26 ini. Lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Bagi Allah itu langit dan bumi. Yakni langit bumi ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oke, clear itu miliknya Allah. Karena Ia menciptakan, Ia yang mengurus, Ia yang akan mengakhiri yang nanti menjadi kiamat dan lain sebagainya. Tentu yang kiamat yang buminya dunia ya, yang dunia ini kiamat. Alam yang lain ya enggak. Innallaha wal ghaniyyul hamid. Sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nah, di konteks ini penegasan akan tauhid rububiyah ya, di mana pengakuan dengan sungguh hati bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu menjadi hal penting menuju tauhid uluhiyah. Kemudian di akhir ayat ini Allah tegaskan Innallaha wal ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Yakni al-ghani maknanya tidak butuh yang lain. Gitu. Karena ia memiliki segalanya, ya ia nggak butuh yang lain. Karena yang lain ini ciptaan Allah. Gitu. Al-Hamid Maha Terpuji. Selain Allah, kalau dia punya, dia butuh. Makanya
butuh yang lain. Dia hanya tampak punya. Kalau dia punya, mestinya udah nggak butuh apa-apa. Tapi faktanya masih butuh. Itu berarti belum punya, kan masih butuh. Maha terpuji, yakni kepemilikannya yang semuanya ini, bahwa ia tetap terpuji. Yakni dari segala macam bentuk celah dan dari segala macam bentuk kekurangan. Makanya selalu ada tabarakalladzi biyadihil mulk, ada subhanalladzi, karena ia adalah maha terpuji. Dari asma Allah, nama Allah Al-Ghani dan Al-Hamid ini, maka sesungguhnya bagi manusia hanya kepada Allah dia memohon, karena yang maha kaya. Dan hanya kepada Allah dia mengembalikan pujian. Gitu. Kenapa? Karena ia yang punya. Jangan pujian dimiliki. Kalau ingin memiliki pujian, nanti akhirnya jadi riya. Ingin memiliki pujian, nanti bisa jadi ujub, kemudian sombong. Karena yang punya itu Allah, kembalikan kepada Allah. Karena ia maha terpuji, dan kita makhluknya, maka serahkan pujian kepada Allah. Sehingga kita semakin menghamba kepada Allah, dan kita semakin baik di sisi Allah. Penghambaan orang, kemuliaan orang itu terletak kepada sempurnanya penghambaan kepada Tuhannya, kepada Rabb. Semakin sempurna penghambanya kepada Allah, maka semakin mulia derajatnya si Allah Subhanahu wa taala. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamutu min ba'di sab'u. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, walau annama fil ardi min syajarah, seandainya pohon-pohon di bumi yang ditambahkan padanya 7 lautan lagi, yakni untuk menjadi tintanya, mana fitat kalimatullah, maka tidaklah akan habis keputusan Allah atau kalimat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha mulia, maha bijaksana. Jadi Allah memberikan gambaran pengandaian yang manusia pun tidak akan sanggup memikirkannya aja, tidak sanggup untuk membayangkannya. Kalau seluruh pohon di bumi ini menjadi pena, kemudian laut menjadi tinta, ditambah 7 laut lagi. Laut, 7 laut itu jadi tinta, maka itu tidak habis menghabiskan kalimat Allah. Allah maha mulia, Allah maha bijaksana. Artinya Allah, kalimat Allah, baik bentuknya keputusan syar'i atau keputusan kauni atau apa saja, kalimat Allah itu tidak akan habis oleh seluruh pohon di bumi untuk jadi pena, dan dikasih tinta untuk 7 laut jadi tinta, tidak akan menghabiskan. Nah, oleh karena itu Allah firmankan yang diterima oleh Rasulullah ini bentuk kebijaksanaan Allah. Allah maha mulia, Allah maha bijaksana. Makanya kalau pengetahuan, jadi pengetahuan itu tidak akan berhenti. Karena sebenarnya itu merupakan ilmunya Allah semuanya. Seandainya sak dunia ini membuat penelitian, kemudian sak dunia lagi membuat penelitian lagi, itu nggak habis ilmu itu. Tetap aja. Inilah kemaha alimnya Allah
tapi ia maha bijaksana. Oleh karena itu, Allah berikan wahyu Quran kepada Rasulullah bentuknya 30 juz. Itu udah cukup untuk mengatur dunia. Nah, maka insya Allah siapa saja yang paham Al-Quran, insya Allah hidupnya baik, tidak sesat. Nah, sekaligus saya titipkan ini kepada antum semua. Mohon berazam untuk mendorong anak-anaknya hafid Quran. Minimal 1 orang di rumah yang hafid Quran. Ambil yang paling cerdas dan yang paling taat. Karena orang hafal Quran nggak bisa yang main-main gitu. Yang anak yang cerdas dan anak yang paling tekun, kan sifat dari awal beda-beda. Ambil yang paling cerdas dan yang paling tekun, suruh ngafal Quran. Dan uang sakunya dibanyakin sendiri, nggak apa-apa. Kalau nanti yang lain marah, kok dia hafid Quran. Kalau mau kayak ikut hafal Quran. Di Saudi itu yang hafid Quran dibedakan anunya. Apanya seluruh halnya. Gitu. Fakultas Quran beda beasiswanya. Pokoknya yang ada Qurannya itu dibedakan dia perlakuannya. Ini bagus sekali lah. Sebagai motivasi aja, bukan tujuan. Mungkin demikian inspirasi dari tadabbur surat Luqman ayat 27-28 ya, 26-27. Semoga menjadi iktibar untuk kita semua. Kita lanjutkan. Insyaallah kita akan untuk pengajian rutin majelis Formula Hati akan berakhir di minggu terakhir Sya'ban ya, atau ditutup sementara. Ini tradisi para ulama aja ngikutin. Dan itu baik, biar Ramadan itu beda situasinya. Nah, selama Ramadan, Majelis Formula Hati akan berganti kajiannya setiap subuh, bukan hanya Jumat dan Rebu ya, setiap subuh dari Senin sampai Jumat itu adalah tafsir. Kemudian duha jam 8 sampai jam 9 itu hadis. Jadi majelis Formula Hati nanti di Ramadan pengajiannya khusus. Sementara kajian rutin ini insya Allah kita akan tutup di akhir Sya'ban. Kemudian begitu masuk Ramadan langsung ganti. Subuh ngaji tafsir, duha ngaji hadis. Nah gitu ya insya Allah. Supaya dekat dengan Quran dan hadis. Sementara Formula Institute yang menggawangi kajian parenting sudah berakhir di minggu lalu ya. Dan untuk 3 pekan ini diisi dengan targhib Ramadan. Sementara yang Selasa malam yang di bawah Formula Institute juga akan diakhiri di minggu terakhir Sya'ban dan akan berganti semuanya. FHI mengambil waktu duha di Sabtu Ahad. Sabtu Ahad mohon nanti panitia bisa ngisi bisa ngisi Formula Institute di Sabtu Ahad duha. Nah, insya Allah kalau diisi full ada 8 pertemuan Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, terserah temanya. Mohon nanti bisa dirapatkan dengan panitia yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-226 ya. Ini hadis wajadna fi riwayatil Baghawi annahu qala hadatsana al-Mutahhir bin Ali ya, dengan sanad yang panjang sampai dari an Abdullah ibn Salam ya. Abdullah ibn Salam. Qala Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu. Ya, Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu. Inna Allah lamma arada huda Zaid bin Su'nah qala Zaid. Sungguhnya Allah ketika ingin memberikan hidayah kepada Zaid bin Su'nah, qala Zaid ya. Zaid bin Su'nah
Ma min alamatin nubuwati syai'un illa qad araftuha fi wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina nazartu ilaihi. Tidaklah ada satupun alamat kenabian kecuali saya mengetahuinya di wajah Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya melihatnya. Nah, ini orang ini tahu alamat kenabian di wajah Rasulullah. Illa thnatani lam ukhbiruhuma minhu. Lam ukhbarhuma minhu. Kecuali dua, yasbiku hilmuhu jahlah. Kecuali dua yang saya belum memberitakannya, ya. Yasbiku hilmuhu jahlah. Lapang dadanya itu mendahului kebuduhannya, yakni tindakan bodohnya. Gitu. Lapang dadanya mendahului tindakan bodohnya. Wala yaziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilma. Tidaklah tambahnya tindakan bodoh padanya kecuali semakin menambahi lapang dada. Jadi ada dua alamat yang Zaid ibn Sunnah ini belum punya experience, karena selama ini semua alamat kenabian Rasulullah itu dapat dilihat langsung dari wajah Nabi, kecuali dua ini yang dia belum mendapatkan berita masalah ini secara langsung, yakni lapang dadanya mendahului tindakan bodohnya, dan tidaklah Nabi mendapatkan perlakuan bodoh kecuali semakin lapang dada. Semakin dapat perlakuan bodoh, semakin lapang dada. Fakuntu antaliku ilaihi liukhalitahu. Dan saya pernah bertolak kepadanya untuk bisa bergaul lebih dekat dengannya. Fa'arifa hilmuhu fa'arifa hilmahu min jahlihi. Sehingga saya tahu lapang dadanya dari tindakan bodohnya. Wa kharaja yauman minal hujurat. Maka Nabi suatu ketika keluar dari kamar-kamar. Yakni yuridun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni maksudnya ini tentang Rasulullah. Jadi rumah Nabi itu suka disebut dengan hujurat, kamar-kamar. Karena yang bentuknya kayak kamar, rumah Rasulullah itu. Sudah tahu kan ya rumah Rasulullah kayak apa kan ya bentuknya ya? Nanti saya gambarkan sekilas biar antum paham. Di rumah Rasul itu masing-masing istri itu sekitar 4x7 sekitar. Nah, di depan kamar ini ada lorong sekitar 1,5 meter atau maksimal 2 meter, 1 meter ya, yang ditutup, ada penutupnya gitu, kayak haid. Jadi rumah Nabi begitu. Jadi, nah penutupnya ini itu ada pintu besarnya. Nah, jadi masuk dari penutupnya itu, ya mungkin kalau kita semacam pagar tembok gitulah, pagar tembok. Nah, antara kamar-kamar ini, nah, itu yang paling sini, yang paling sebelah kiri kalau kita dari sini ya. Kalau menghadap masjid itu kamarnya Aisyah, yang di tengah sekitar nomor 5 itu rumahnya Fatimah. Nah, rumah itu rumah Rasulullah, makanya disebut dengan hujurat, kayaknya mirip kamar-kamar gitu. Nah, masing-masing rumah itu ada sekitar dua dibagi dua. Yang pertama itu yang dipakai nerima tamu, itu penutupnya pakai ordeng, pakai kain. Nah, kemudian yang masuk tempat tidur Rasulullah itu penutupnya pakai pintu. Ya, di dalam itulah ada tempat mandinya, di dalam kamar itu ada tempat mandinya dan seterusnya. Jadi sangat sederhana.
alat yang digunakan atau perabot yang ada di tempat tamu itu, ada tempat duduk dari udum, ya tikar tapi dari kulit ya. Kemudian ada tombak, ada tempat manasin sesuatu. Nah, disitulah kehidupan berjalan. Nah, ada kamar gitu. Tapi kesederhanaan itu bisa menaklukkan semua kerajaan besar. Jadi bukan tentang apa yang menjadi perabot hidupmu, tapi tentang siapa kau. Nah, itu yang lebih penting. Perabotnya mentereng, mentalnya mental cere ya, maja. Nah, ini masjidnya biasa, tapi menghasilkan para panglima. Lanjut, wa ma'ahu Ali bin Abi Thalib. Bersama Rasulullah ada Ali bin Abi Thalib. Faja'a rajulun yasiru ala rahilati kal badwi. Maka datanglah seorang yang menggeret, menuntun, yasiru ala rahilatihi. Oh ya, bukan. Dia berjalan di atas tunggangannya. Nah, rahilah ini biasanya onta. Karena rahilah itu maknanya tunggangan untuk jarak jauh. Nah, orang Arab itu ada 3 kendaraan. Pertama itu onta kalau jarak jauh. Kedua kuda kalau untuk cepat. Biasanya kuda itu untuk cepat tapi jauh agaknya. Atau bighal, nah itu untuk yang dekat-dekat. Nah, mungkin kalau kita sekarang ya ada mobil, ada sepeda motor, ada sepeda. Nah, kira-kira kayak gitulah. Kalau dekat-dekat sepeda. Agak jauhan dikit motor, jauh banget mobil. Ini ada orang dekat jauh mobil, ya repot. Ke rumah tetangga pakai mobil, susah parkirnya. Ke masjid pakai mobil, parkirnya sama ini kelamaan parkirnya jadinya akhirnya. Nah itu misalnya gitu. Faqala ya Rasulullah inna qaryata bani fulan aslamu wa dakhalu fil Islam. Ya Rasulullah, semuanya sebuah desa dari kabilah fulan itu masuk Islam. Wa dakhalu fil Islam, masuk di Islam. Wa ghadathum innahum aslamu atatum arzaquhum rghada. Wa haddathtuhum innahum aslamu atatum arzaquhum rghada. Dan saya beritakan kepadanya, jika mereka itu Islam, maka rezeki mereka itu datang berlipat-lipat langsung. Raghadan itu lebat, yakni insya Allah banyak. Waqad asabatum sanah wa syiddah wa kuhud. Lanjut Pak. Dan mereka telah ditimpa paceklik yang sangat paceklik dan kesusahan hidup. Wa kuhud minal aish, ya, kesusahan hidup. Wa inni musyfiqun ay yakhruju minal islami tam'an kama taqrubihi tam'an. Dan saya khawatir mereka keluar dari Islam karena ia berharap sebagaimana mereka masuk juga karena berharap, yakni berharap ada rizki yang berlimpah. Fa in ra'aita an tusairihim syai'in tughshihim bihi fa'alt. Kalau kau lihat bisa mengirim kepada mereka sesuatu tughithuhum bihi fa'alt, yang bisa menolong mereka, maka lakukanlah. Faqala Zaid bin Sa'nah, faqala ana abta'u minka bikadha wa kadha wa saqqa fabaya'ani. Kemudian saya berkata, Zaid bin Sa'nah, saya menjual darimu, menjual ya, dengan ini dan ini. Wasaqa fabaya'ani. Wa kadha wa wasqan.
saya menjual ini fabaya'ani, maka Nabi membelinya padaku. Wantalaqtu himyani wa ataitu thamanna dinar, masih panjang ya. Saya kasih 80 dinar, fatafa ila rajul, dan saya berikan kepada laki-laki, wa qala ajil alaihi biwaghidhum. Kata Nabi, segeralah pada mereka dan tolonglah. Falamma kana qabla al-mahili biyawmin aw yawmin aw thalath kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazah bil baqi. Dan begitu sebelum qabla al-mahil biyawmin aw bi thalath, maka sebelum tiba waktunya 2 hari atau 3 hari, Nabi keluar SAW kepada jenazah di Baqi, wa ma'ahu, bersamanya Abu Bakar, Umar, bersama kelompok dari sahabatnya. Falamma shalla ala janazah, begitu sholat pada jenazah, wadana minal jidar, dan dekat dengan tembok. Jazabtu biridaihi jabatan syadidan hatta saqata ala atiki. Saya tarik itu selendangnya. Selendang itu kalau kita itu kayak syal ya, yang biasa juga dipakai imamah. Dengan keras, hatta saqata ala atiki, sampai jatuh dari pundaknya. Tsumma aqbaltu biwajhi jahmin ghalid, saya menghadapnya dengan wajah yang sangat keras. Faqultu ala taqdini ya Muhammad, tidakkah kau bayar kepada gue Muhammad? Wallahi ma'alimtukum Bani Abdul Muthalib lamutil. Saya tidak tahu ada Bani Abdul Muthalib itu tidak mau membayar. Walaqad kana li bimukhalatikum ilm. Walaqad kana li bimukhalatikum ilm. Dan saya telah bergaul kepadamu, saya tahu dengan bagaimana bergaul denganmu. Qala Zaid farta'attu, awas, naikin. Mohon maaf Pak Agung. Qala Zaid, yakni Zaid ya, yang Zaid bin Sa'nah. Farta'atat fara'isu Umar bin Khattab. Maka kalfalkil mustadir, maka bergetarlah kakinya Umar bin Khattab, kalfalkil mustadir, seperti ufuk yang bulat gitu. Thumma rama bisari thumma qala ayat wallah gitu. Kemudian Umar memandangnya dengan pandangannya, thumma qala ya ayat wallah taqulu hadza Rasulullah, hai musuhnya Allah, kau mengatakan ini kepada Rasulullah, wa tasna'u bihi ma'ara, dan kau berbuat apa yang saya lihat, atau qulu ma asma, dan kau kata dan mengatakan yang saya dengar, walladzi bi'adha bil haq law ma khafu fautahu la sabaqani ra'suh. Seandainya saya tidak takut ketinggalan, maka la sabaqani ra'suka, tentu kepalamu akan saya dahului gitu. Maksudnya la sabaqani ra'suka, yakni akan mukul kepalanya. Rasulullah SAW yang dulu ila Umar fi tu'dah, dan Nabi melihat Umar dalam kecintaan ya. Tsumma tabassam, kemudian Nabi tersenyum terus. Mohon maaf Pak Agung. Tsumma tabassam, Masya Allah ini masih panjang. Mungkin saya langsung singkat aja ya. Intinya dari hadis ini ada kejadian yang tadi menimpa cerita dari Abdullah bin Salam, kemudian menceritakan tentang Zaid bin Sa'nah yang datang, kemudian
melaporkan ada satu kaum yang didorong untuk masuk Islam dengan mengatakan kalau Islam maka akan berlimpah rezeki. Udah setahun, ini ada paceklik, khawatir kalau nanti nggak dibantu, maka nanti biar keluar dari Islam. Karena masuk Islamnya kan karena berharap masalah rezeki. Nah, Zaid ini kemudian menyodorkan sesuatu untuk dibeli, maka ya Nabi kemudian membeli. Nah, kan belum juga berangkat, sudah mau berangkat. Kemudian Badui ini itu menarik Rasulullah gitu. Sampai jatuh itu imamahnya ya atau selendangnya itu dari pundak Rasulullah. Terjadilah dialog dengan Umar, tapi Rasulullah SAW itu memandang Umar dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan sampai cerita yang ini panjang juga ujungnya. Intinya ada dua. Yang pertama, bahwa salah satu ciri kenabian Rasulullah adalah Nabi itu tidak pernah didahului tindakan bodoh. Tindakan bodoh itu apa sih? Tindakan tanpa dipikir panjang. Nah, itu jahal itu. Tapi lapang dadanya itu lebih mendahului tindakan bodohnya. Salah satu salah satu sebab orang bertindak bodoh karena tidak bisa mengendalikan amarahnya. Nah, Rasul itu lapang dadanya mendahului amarahnya, mendahului tindakan bodoh. Yang kedua, semakin orang bertindak bodoh kepada Nabi, itu Nabi semakin lapang dada. Nah, salah satu contohnya ini Badui ini yang narik selendang Nabi sampai jatuh, padahal sudah hampir sholat jenazah. Nah, itu. Jadi dan Umar juga membela Nabi, Umar juga mendapatkan tindakan Nabi juga dengan penuh kasih sayang. Masya Allah ya. Kalau kita udah langsung kita tampar aja orang ngajar ini ya. Tapi Rasulullah SAW emang beda. Semakin lapang dada ketika melihat orang yang semakin bodoh. Pelajarannya yang pertama betapa lapang dadanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tadi beberapa kisah yang sangat begitu itu, tapi tetap saja Nabi lapang dada, tidak terprovokasi melakukan tindakan salah di tengah ia dapat perlakuan tindakan salah. Yang kedua, bahwa salah satu ciri kenabian Nabi ada dua yang disebutkan di sini, yakni lapang dadanya mendahului tindakan bodohnya. Yang kedua, semakin mendapatkan tindakan bodoh, maka Nabi semakin lapang dada. Yang ketiga, pelajaran dari hadis ini adalah kesikapan sahabat yakni Umar untuk membela Rasulullah. Ini harus kita jaga dan kita contoh gimana kaum muslimin selalu membela Rasulullah SAW. Dan Imam Baihaqi menjadikan membela Nabi menjadi cabang iman yang ke-15. Jadi yang tidak membela Nabi ya berarti copot cabang imannya, patah yang ke-15. Kalau satu persatu patah ya lama-lama patah semua. Ya naudzubillah min dzalik. Tentu membela Rasulullah SAW ini perlu kebijaksanaan dan juga kemudian cara agar tetap hasilnya Rasul terbela. Jangan sampai hanya membela Nabi caranya keliru, ujungnya malah nanti Nabi semakin tidak terbela. Tentu bahwa Nabi SAW itu lapang dada itu urusan Nabi. Tapi kita membela Nabi itu urusan kewajiban kita. Nah, apakah kita mencontoh Umar atau mencontoh Rasulullah yang lapang dada? Dua-duanya kita contoh. Nabi memberikan contoh lapang dada dan Umar memberikan contoh membela Rasulullah. Gitu. Dan tindakan Umar diterima Rasulullah, tidak disalahkan.
Bukan gini, Umar nggak usah bela-bela saya. Nah, itu kalau gitu baru boleh, nggak boleh membela Rasul. Rasul membiarkan Umar membela. Itu berarti maknanya benar. Jadi sabarlah dan belalah kalau mau. Sabarlah dan belalah. Kalau ada perlakuan buruk, sabarlah. Tapi biarkan orang lain membelamu. Nah, kalau case-nya Rasulullah, jangan dibalik. Rasul sabar, kita sabar. Bukan kewajiban membela. Biar Rasul yang sabar. Jadi jangan dibalik-balik ya. Kan yang dihina Rasul, kalau yang sabar ente gimana sih? Yang dihina Rasul, bukan ente yang dihina. Yang dihina bukan ente yang sabar. Kalau dihina Rasul, itu yang kita yang membela. Nah, kalau yang dihina kau yang sabar, yang membela saudaramu. Paham cara mencontohnya ya? Jangan dibalik-balik. Yang dihina Nabi yang sabar engkau lah, apa urusannya? Iyalah, wong kamu memang gak dihina. Jadi yang dihina Rasul itu urusan Rasul yang sabar. Urusan kita membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dibalik. Nah, kenapa kita nggak sabar? Yang dihina bukan kau, jadi nyontohnya nggak cocok konteksnya. Dan membela Nabi bukan berarti tidak sabar. Ya sabarnya itu yang membela Nabi itu. Karena sabar itu adalah sanggup menanggung beban demi bertindak benar. Bertindak benar itu membela Rasulullah. Itulah bentuk sabarnya. Bukan diam. Kalau diam itu bukan sabar, namanya lemah. Tapi sok sabar namanya. Ini demikian hadis ke-229 ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kita pindah ke hadis berikutnya. Mohon Pak Agung. Hadis ke-227. Silahkan kalau ada pertanyaan. Lanjut. Belum ada Ustaz. Tafadhol. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa kok ada radhiyallahu anhu dan ada radhiyallahu anhuma? Karena radhiyallahu anhu itu berarti yang muslim itu yang disebutkan. Sementara binnya, yakni bapaknya, yakni ayahnya bisa jadi belum. Kayak Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anak Al-Khattab belum Islam. Kenapa? Ya kan belum kedatangan risalah dari Rasulullah. Tapi kalau Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, karena Abdullahnya itu sahabat Nabi dan Umar sahabat Nabi. Kalau Khattabnya enggak. Tapi nanti ada radhiyallahu ta'ala anhum. Itu biasanya cucunya sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya sahabat, meskipun hanya nggak ketemu nih. Kalau sampai ke cucu udah sahabat. Biasanya hanya anak dan bapak yang sahabat. Kalau cucu udah nggak ketemu, kan Rasul udah wafat. Hasan bin Ali, belum ketemu. Cucunya belum. Cucunya Rasulullah, Hasan bin Fatimah bin Rasulullah. Tapi kan Rasulullah bukan radhiyallahu alaihi salam kan. Beda doanya beda kalau untuk Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini karena Asma itu sahabiah dan Abu Bakar itu sahabat. Makanya radhiyallahu taala anhuma. Dan Asma ini salah satu putri Nabi yang punya cerita keperjuangan yang sangat tinggi ya, karena membawa makanan ke gua Rasulullah. Seorang wanita, bayangin aja. Dari Mekah ke Gua Thor. Itu kan jauh. Wanita di tengah ancaman pembunuhan. Dasar. Wanita Quraisy itu pemberani begini ini. Gitu. Dasar. Tidak ini, nggak kemenyek wanita Quraisy itu. Dan Asma ini kan cantik. Biasanya orang itu kalau cantik kemenyek. Mengandalkan kecantikannya. Jadi akhirnya kecantikan. Nyapu nggak mau. Apalagi itu. Masak nggak mau. Karena merasa cantik. Nah ini Asma ini cantiknya Masya Allah. Tapi ngambil peran yang demikian dahsyat. Membawa makanan ke Rasulullah. Sekaligus memberikan berita ke Rasulullah. Ini kan
peran yang sangat berbahaya. Jadi ada beberapa tokoh dalam hijrah Nabi yang Masya Allah perannya. Ada Ali bin Abi Thalib yang perannya sangat bahaya. Menempati tempat tidur Nabi yang memang mau dibunuh. Nah, itu kalau salah kan yang dipenggal Ali bin Abi Thalib. Bayangin aja. Yang kedua Asma binti Abi Bakar. Yang ketiga Abu Bakar. Ya, ini anak dan bapaknya punya peran yang sangat besar. Menemani Nabi SAW. Seperti kata Abu Bakar, sepanjang perjalanan aku selalu menengok ke belakang. Khawatir ada yang mengejarnya. Tapi Nabi dengan tenangnya baca Al-Quran. Jadi Abu Bakar yang ketakutan, Umar Rasulullah mah tenang aja. Dahsyat sekali ya. Bagaimana iman yang dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Asma ini menceritakan bahwa qalat ansyada Abu Bakrin qaula Labid. Ya. Abu Bakar itu menyebutkan syairnya Labid. Ini seorang penyair terkenal. Akhin li amma kulla syai'in sa'altuhu fayu'ti wa amma kulla dzambin fayaghfiru. Nah, ini syair mah enggak susah. Akhin li, tentang saudaraku. Saudaraku, amma kulla syai'in sa'altuhu. Adapun segala sesuatu yang saya minta. Ini memang kalau dari sudut nahwu shorof panjang nih. Kenapa kamu minta kulla syai'in sa'altuhu? Amma kulla syai'in sa'altuhu. Segala sesuatu yang saya minta. Fayu'ti, maka dia memberi. Wa amma kulla dzambin fayaghfir. Dan segala perbuatan dosa atau segala kesalahan fayaghfir, maka dia mengampuninya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar berkata menimpali syair ini. Hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Labid ini penyair menceritakan orang tentang saudaranya, menceritakan saudaranya. Yang sifatnya dua. Kullu syai'in sa'altu yu'ti. Segala sesuatu yang aku minta kasih. Dan semua kesalahan diampuni. Keren ya. Segala sesuatu yang kita minta diberi. Kesalahan diampuni. Masya Allah. Mau saudara kayak gini mah seneng ya. Bang, minta modal bang. Mak, datang lagi. Bang, modalnya habis. Ya udah nggak apa-apa. Nah, minta lagi. Bang, itu dong. Minta mobilnya. Sok. Mobilnya rusak bang. Ya udah nggak apa-apa, ntar diperbaiki. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Gitu. Kalau kata orang sekarang, dementar dimanfaatin orang. Ya kan tidak harus dimanfaatin orang. Karena kan tidak bodoh kan. Kalau sudah ada tanda-tanda tidak baik dari kebaikan, ya dihentikan. Pelajarannya dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW punya dua sifat yang digambarkan oleh Abu Bakar dengan syairnya Labid. Yang pertama, Nabi itu setiap diminta oleh orang selalu memberi. Setiap diminta oleh orang selalu memberi. Dan ini dinyatakan oleh Anas. Di hadis yang juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa itu? Ma ahadun yas'alu ma sa'ala wahad illa a'tah. Tidaklah ada orang meminta Nabi kecuali Nabi itu memberinya. Selalu memberi. Apalagi Ramadan nanti sebentar lagi. Masya Allah. Semoga kita mencontoh kedermawanan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu keinginan yang kuat dari kita mengaji Syama'il itu agar kita seperti Rasulullah.
Jangan udah belajar Syama'il tapi naudzubillah. Di Ramadan itu sampai disebutkan wa kana ajwatu ma yakunu fi Ramadan. Hina yanziluhul wahyi. Dan Nabi itu semakin dermawan ketika Ramadan, ketika turun padanya wahyu. Gitu, Masya Allah. Karena kan Quran itu turun di Ramadan kan. Karena asyaddu minar rihil mursala. Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin kan memberi, terus memberi. Kalau kita tutup aja memberi kok. Tutup, nyari terus. Ya, itu sifat Rasulullah. Oleh karena itu, berharap juga kita semua bisa terus mengasah kedermawanannya. Orang kadang bertanya, Ustaz lagi nggak punya. Jawabannya, kalau memberi nunggu punya, itu bukan dermawan. Duitnya jutaan, ngasih. Ya maklum lah. Dermawan itu emang lagi nggak punya, memberi. Lagi punya, lebih memberi. Gitu. Memberi dari apa? Ya dari yang ia bisa. Kalau memberi nunggu punya, ya nggak bakal memberi. Orang kita kan nggak punya emang. Orang paling kaya aja ngakunya nggak punya. Nah, gitu. Kita kan makan satu suap. Kita makan kan puluhan suap di nasi. Ya udah ngasih satu suap nasi. Kasih siapa? Bentuknya kan bisa satu jemput beras. Bisa 2.000 rupiah, kasih. Kalau nggak nunggu banyak. Kalau nunggu banyak ya nggak jadi memberi. Ramadan ingin sedekah. Ya sebisanya. Ya kalaupun cuma air segelas, harga 500 perak kasih orang supaya dia berbuka. Kurma 3 biji dibuntelin kasih orang di jalan. Yang penting bisa latihan sedekah, latihan dermawan. Mencontoh baginda Nabi SAW, la tahqirna minal ma'rufi syai'a. Jangan merasa hina terhadap perkara yang ma'ruf sedikit pun. Bisanya sedekah 1.000, 2.000. Jangan tidak sedekah. Mencontoh Rasulullah SAW. Jangan kebalik. Waktu nggak punya bilang nggak punya. Kenapa bang? Ya nggak punya gimana mau sedekah? Pas punya, ya bang masih kebutuhan masih banyak. Lalu kapan sedekahnya? Waktu nggak punya bilang nggak punya. Waktu punya kebutuhannya banyak. Lalu kapan sedekahnya? Nah, sedekah dari yang ada, bukan dari yang punya. Sedekah dari yang ada. Sebisanya ngasih. Kalau boleh cuma kurma 1 biji, kasih. Amma yang kedua sifat Rasulullah itu lapang dada dan memaafkan. Nah ini yang menjadi bab kita. Lapang dada dan maafkan. Kulla dzambin fayaghfir. Setiap kesalahan Rasul itu ngampuni. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya pantas orang itu tidak bisa lepas dari baginda Nabi. Orangnya kayak gini gimana? Suka memberi dan pemaaf. Nah ini kok ada orang ngaku Islam itu pemarah, jahatnya tak terkira, udah kayak gitu pelit. Astagfirullah. Semoga selamat. Jadi semoga kita semua bisa mencontoh Nabi dan bisa menghadirkan keberislaman ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali menjadi rahmah bagi alam semesta. Nah, salah satu bentuk rahmah itu adalah kita hadir menjadi muslim yang bisa memproduksi amal-amal soleh di mana orang merasakan manfaatnya. Itu maknanya rahmah. Di mana orang merasakan manfaat. Bukan rahmah itu yang membiarkan dosa. Islam rahmatan lil alamin. Itu maknanya membiarkan orang salah, nggak diapa-apain. Kalau ada mungkar dibiarin, karena kan kasih sayang. Tidak boleh ada nahi mungkar. Wah itu pemahamannya orang syahwat itu. Wa ma arsalna ila rahmatil alamin maknanya adalah Rasulullah hadir untuk menyayangi hambanya Allah. Islam hadir untuk memberikan kasih sayang. Pertama, supaya tidak diadab oleh Allah di akhirat kelak. Supaya tidak diadab oleh Allah di akhirat. Makanya perlu benar. Gitu. Nah, bentuk benarnya itu ya
berlaku benar, diajari yang benar. Kedua, supaya tidak diadab oleh Allah di dunia, makanya harus jadi orang baik. Makanya kalau mereka salah, ya dikasih nahi mungkar, itu bentuk rahmah kasih sayang. Cuman amar ma'ruf nahi mungkarnya harus pakai bijaksana, jangan marah-marah, jangan nyaci maki. Kemudian muslim yang baik-baik itu tampil memberi manfaat kepada kemanusiaan, itulah namanya rahmah. Rahmah itu maknanya itu, bukan rahmah. Islam rahmatul alamin maknanya membiarkan semua bentuk kesalahan. Kita pokoknya baik sajalah, nggak usah konflik-konflik ya. Ya kalau ada kesalahan ya harus siap. Gitu. Damai dalam kebaikan. Itu bukan damai dalam kesalahan, itu bukan damai. Namanya kelemahan. Kalau ada orang benar membiarkan kesalahan demi kedamaian, itu bukan orang benar. Namanya orang lemah. Ada suami anaknya ngawur, narkoba, ya udahlah daripada tengkar sama anaknya, biarin aja. Itu bukan bapak yang baik itu bukan bapak yang bijaksana, itu bapak yang lemah. Nah, paham ya. Yang bijaksana gimana? Dihentikan, tapi dengan cara baik. Nah, nanti kamu masa depanmu kacau kalau kayak gini, sekolahmu bisa gagal. Nah, itu kasih sayang orang tua, menghentikan narkoba. Bukan, wah bapakku mah sayang banget, aku narkoba dibiarin. Bukan sayang, itu bapakmu ngaco itu namanya. Nah, paham ya? Hanya Rasulullah SAW itu adalah sosok yang selalu memberi dan mengampuni atau maafkan kesalahan. Demikian yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, masih ada waktu 4 menit. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun Ustaz, dari Ibu Nina, bagaimana mengkonter upaya-upaya orang yang bilang Allah tidak perlu dibela karena Allah Maha Besar? Jika harus toleransi dengan orang-orang yang tidak sependapat karena mereka belum paham dengan akhlak yang baik, maka mereka yang benci jadi tertarik dengan Islam. Ya, yang pertama bela, karena itu kewajiban agama. Dan ini amar ma'ruf nahi mungkar itu kan kewajiban agama. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau ada yang menghinakan Allah. Allah nggak perlu dibela. Ini bukan masalah bukan masalah Allah Maha Kaya, Maha Mulia. Tapi ini kemungkaran. Menghinakan Allah itu kemungkaran. Harus diselesaikan. Itu jawabannya. Menghinakan Allah itu kemungkaran. Logika itu sama aja. Nggak usah nyuruh ibadah. Allah nggak perlu ibadah orang. Loh. Yang perlu ibadah itu kita. Makanya akhirnya diperintah ma'ruf supaya ibadah. Paham ya? Itu yang pertama. Kedua, mengenai toleransi, ini perlu istilahnya kayak gini, perlu kita memang menjadi muslim yang baik, yang produktif, yang lapang gitu. Yang menghadirkan kebaikan. Sehingga nanti tidak ada provokasi buruk. Jadi menang dalam kebaikan atau kebaikan dalam kemenangan. Tapi kalau kita ini nggak bisa produktif, nggak menghadirkan kebaikan, semuanya kalah, apa aja jadi repot. Gitu. Repotnya itu, orang kalah kan apa aja salah. Orang benar apa aja, orang menang apa aja benar. Kalau ada orang soleh miskin, yang nggak soleh kaya, orang milih yang kaya. Yang kaya itu apa aja benar. Oleh karena itu, kaum muslimin perlu memperbaiki diri supaya keadaannya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, dalam situasi di mana hal-hal tidak terjadi sesuai dengan idealisme, ya kita perlu memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan kondisi. Apa? Kayak tadi toleransi, ada aturan-aturannya sudah kan? Islam punya aturannya, kemudian negara juga punya aturannya. Ya Muslim juga mengikuti aturan yang disepakati. Dan toleransi dalam Indonesia sejalan dengan toleransi sesuai dengan Islam.
tidak mencampur aduk agama, tidak membenarkan agama lain, tapi menghormati pemeluk agama untuk menjalankan agamanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Allah alam bismillah. Nah, Ustadz, syukran jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Juli. Jika ada orang yang selalu minta, setiap ada kesulitan selalu minta, meski itu hal keinginan bukan kebutuhan, bagaimana menghadapinya? Ya, Nabi pernah berikan contoh orang yang minta tapi nggak pantas minta, kemudian dihentikan Nabi, diganti dengan solusi. Ya kan ada orang yang masih tampak gagah minta ke Nabi, kemudian kau punya apa, aku punya ini. Akhirnya Nabi menjualnya, kemudian separuh dipakai untuk makan hari itu, dan separuhnya dipakai beli kapak, kemudian suruh nyari kayu bakar untuk dijual ke orang. Nah ini bagian dari solusi. Jadi kalau ada orang minta, tapi sebenarnya nggak pantas minta, itu dihentikan. Tapi dikasih solusi ya, itu jangan dibiarkan lepas. Yang kedua, kalau udah minta karena keinginan bukan kebutuhan, itu malah bisa dihentikan. Diajari supaya dia tidak minta, toh hanya keinginan. Tapi mohon sebaiknya dikasih solusi, jangan dibiarkan. Mas kalau ingin kayak gini-gini, sebaiknya kamu gini-gini, aku bantu deh modalnya atau aku bantu deh lamaran pekerjaannya gitu. Jangan minta mulu, nggak baik itu. Allah alam bisa. Mau menanyakan tentang tadabur pada kajian Tazkiyatun Nafs semalam. Ustadz bilang bahwa tadabur itu memaksimalkan sunnah. Apakah sunnah di sini hanya mencakup ibadah-ibadah sunnah atau plus perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga? Ya termasuk perbuatan Nabi, termasuk sunnah. Ya mencontoh Nabi yang masuk kategori sunnah. Oh yang tadabur tadi malam ya? Takarrub kali, bukan tadabur. Takarrub mungkin. Yaitu menjalankan yang sunnah dan termasuk mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti kayak gini ini kan hukumnya sunnah. Sebagian hukumnya wajib. Jadi tindakan Nabi ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kalau takarrub itu menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Dan meninggalkan yang haram dan makruh itu biasanya sudah masuk kategori takarrub. Kalau masih hanya menjalankan yang taat, ya itu sudah takarrub, tapi masih level pertama, biasanya menggunakan istilah taat. Allah alam bisa. Mungkin itu kali yang dimaksudkan ya. Jika mungkin salah jawabnya. Nah, Ustadz, benar. Takarrub. Ya, pertanyaan. Nah, syukran atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Husairi. Pak Ustadz, izin nanya, saya pernah baca katanya kalau kita memberikan pinjaman uang kepada tetangga yang membutuhkan itu amal soleh yang sangat baik. Tapi selang lama yang bersangkutan tidak bayar-bayar sampai tahunan. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Kalau ditagih malah galakan yang pinjam uang kita. Bagaimana solusinya? Ya, jadi gini, yang pertama, jika memang yang hutang itu tidak punya, kita mewajibnya sabar. Itu fanadhiratun ila maisar. Tapi kalau yang hutang itu menolak bayar atau nggak mau bayar, beda ya, nggak mampu bayar, berarti kita harus sabar. Tapi kalau nggak mau bayar, padahal dia sudah punya, maka wajib diambil. Boleh diambil, bukan wajib ya, boleh diambil. Jadi kalau dia nggak mampu, maka kita wajib sabar. Tapi kalau dia udah punya dan nggak mau bayar, maka boleh diambil sebagiannya. Karena hadis Rasulullah matrul ghani dulmun. Tidak mau bayar padahal dia punya, itu zalim. Nah, zalim harus diselesaikan, harus dihilangkan. Jadi kalau kita ngutangin orang sementara dia udah punya dan nggak mau bayar, maka bisa dicari solusi lain, entah diambil barangnya atau apa gitu. Tentu dengan ini ya, dengan prosedur yang benar. Jangan kemudian ngambil diam-diam ya nanti nyuri ketemunya. Jadi kalau dia lebih galakan ya kita perlu punya ketegasan. Karena dia punya, kecuali dia nggak punya ya.
Emang di sini agak repot, punya nggak punya ini agak repot. Ya apa? Ya lumrah aja secara itu. Dia punya atau belum punya sebenarnya. Nggak bisa ditanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Masih bisa satu lagi Ustadz dari Bu Yanti. Fadel. Ustadz, bagaimana sikap menghadapi seseorang yang saat meminta akan digunakan untuk usaha menafkahi keluarga, tetapi ternyata digunakan justru untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif? Ya, itu berarti dia menggunakan hutang untuk tidak jujur pada penggunaan utang. Ya, jika kayak gini bisa ditanyakan balik tadi. Ada kesalahan yang tampak di sini, yakni tidak sesuai dengan janji yang disampaikan kepada piutang. Itu nggak boleh. Gitu. Tapi salahnya ya di sininya, bukan dosa. Tadi membelinya ya halal tetap. Tapi dia telah salah berjanji atau membohongi kepada piutangnya dalam hal penggunaan utang. Nah, kalau dituangkan dalam perjanjian itu bisa menjadi sebab dicabutnya hutang karena namanya tidak memenuhi persyaratan. Yang sudah dijanjikan kepada piutangnya. Nah, sebaiknya bisa dikasih tahu untuk kembali normal sebagaimana yang diinginkan dalam utang untuk jadi modal dan seterusnya. Nah, atau ditarik balik utangnya. Tadi misalnya, ternyata kamu nggak butuh kan untuk modal kan? Mau beli motor, kan di sini motornya kalau kayak gitu. Nah, bisa kayak gitu. Tapi butuh banget bang. Nah, nanti ya itu karena muamalah ini kan tergantung ridho di antara mereka. Nah, kalau ternyata ridho ya udah berarti jalan. Kalau nggak ridho ya tarik balik. Aku nggak, kalau ngutangin untuk beli motor aku nggak. Maksudnya nggak gitu. Sini motornya. Allah alam bisa. Tapi motornya untuk dagang bang, berarti modal sebenarnya gitu. Itu tergantung nanti komunikasi setelah itu. Fadal. Nah, Ustadz, jazakallah khairan kepada Ustadz Musinin atas kajiannya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Marilah kajian kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.